sebuah kantor hukum di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Diduga penggeledahan ini terkait dengan kasus pencucian uang yang melibatkan mantan pegawai KPK. TK berhasil mengungkap 3 kasus tindak pidana pencucian uang yang disertai perdagangan narkoba dan obat ilegal. Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemanggilan terhadap pengusaha Tito Mahendra sebagai saksi dugaan pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi pada Kamis mendatang. Dito akan mengungkap kasus pencucian uang dan modus operandi bisnis email compromise. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ahmad Syah, NPM 2203032022 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang money laundry atau pencucian uang. Kata money laundry itu sendiri pasti kita semua udah pada dengar, tapi tentang definisi cara kerjanya proses pencucian uang itu sendiri udah ada yang paham belum sih? Di sini saya akan menjelaskan secara detail animasi pencucian uang itu tersebut. Yang belum paham boleh simak video baik-baik. Halo sobat, tahukah Anda apa itu pencucian uang? Bagaimana tahapan dan tipologinya? Mari kita bahas satu persatu. Definisi umum dari pencucian uang adalah proses di mana para pelakunya berupaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana atau sumber ilegal menjadi tampak seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Tahapan pencucian uang pada umumnya dilakukan melalui 3 tahapan berikut ini. Penempatan atau placement. Pencucian uang biasanya melakukan upaya penempatan hasil dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya. Pemisahan atau layering merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan. Pada tahap ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Penggabungan atau integration merupakan upaya menggunakan atau memasukkan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan dan atau dilakukan pelapisan kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang ilegal, bisa dalam bentuk pembelian aset atau mendirikan usaha. Dengan demikian, pelaku tindak pidana dapat dengan leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum. Tipologi pencucian uang yang merujuk pada berbagai variasi teknik dan metode yang digunakan untuk melakukan pencucian uang. Berikut adalah beberapa tipologi pencucian uang. Structuring atau smurfing, yaitu metode memecah-mecah transaksi dalam jumlah besar ke besaran nilai transaksi yang lebih kecil. Untuk menghindari kecurigaan dan kewajiban laporan PPATK, pemecahan transaksi dilakukan melalui banyak rekening. Structuring atau disetorkan oleh banyak pihak. Smurfing menggunakan offshore banking. Offshore banking secara sederhana adalah penggunaan jasa perbankan yurisdiksi asing di luar negara, tempat seorang berdomisili. Offshore banking sering digunakan oleh pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan, antara lain karena kemudahan membuka rekening bagi warga negara asing serta penerapan kerahasiaan nasabah yang ketat. Penggunaan perusahaan cangkang, shell companies. Shell companies adalah perusahaan fiktif yang didirikan dengan tujuan sebagai sarana pencucian uang. Perusahaan ini menampung dana hasil kejahatan dan membuat transaksi tersebut terlihat sebagai transaksi bisnis legal dengan menggunakan dokumen dan pencatatan keuangan palsu. Investasi dalam bisnis legal, mingling, mengintegrasikan hasil kejahatan dalam sistem ekonomi, seringkali dilakukan dengan melakukan investasi dalam bisnis legal, terutama bisnis yang banyak menggunakan uang tunai, seperti minimarket dan SPBU. Hal tersebut memungkinkan terjadi pencampuran antara dana ilegal dan dana legal, mingling, sehingga asal-usul dana semakin sulit diidentifikasi. Pencucian uang mengakibatkan tingginya angka kriminalitas dan juga dampak negatif terhadap integritas sistem keuangan negara. Mari berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
kalau bersih, kenapa harus risih? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.